Di survei terakhir itu kita menemukan Prabowo Subianto mendapatkan dukungan 34,5%, Ganjar Pranowo 33,3%. Jadi selisihnya di bawah margin of error 3,3%. 3,3% margin sementara errornya, ya. Anies Baswedan itu 21,7%. Bedanya jauh gitu. Jadi kita bisa mengatakan bahwa Anies untuk saat ini di pemilih kritis itu nomor 3. Nomor satunya itu antara Prabowo dan Ganjar Pranowo di simulasi 3 nama. Sementara masih ada 10,5% yang belum menjawab. Belum menentukan sikap. Belum menentukan pilihan. Jadi kita melihat juga trennya ya dalam 2 tahun terakhir memang kita melihat secara umum kecenderungannya Ganjar mengalami kenaikan. Misalnya kalau kita ukur dari Juli 2021, dari Juni 2021 saat itu untuk 3 nama Ganjar 29,9. Sekarang ini menjadi 33,3. Jadi ada kenaikan. Sementara kenaikannya sampai 10 ya? Iya, jadi ada kenaikan secara umum di dalam 2 tahun terakhir pada pemilih kritis. Prabowo dan Anies juga sebenarnya kalau kita ukur dari sana juga mengalami kenaikan. Tapi ada yang menarik dalam 4 atau 5 bulan terakhir. Sebelumnya itu suara Prabowo dengan Anies itu saling salib. Tetapi sekarang Prabowo sama Ganjar ya. Nah, tapi dalam 4 bulan terakhir itu ada kenaikan pada suara Prabowo Subianto, sementara Anies Baswedan itu mengalami penurunan. Yang menarik adalah justru penurunan pada Anies ini terjadi pasca deklarasi oleh Nasdem. Jadi sejak Oktober atau November ke sini itu mengalami penurunan. Sementara Prabowo Subianto itu mengalami kenaikan. Ada tentu banyak penjelasan ya. Salah satu penjelasan yang mungkin kita kemukakan adalah bahwa dalam 4 bulan terakhir atau 5 bulan terakhir itu ada sosialisasi yang cukup masif dilakukan oleh Prabowo Subianto. Jadi kemudian itu yang kemudian menaikkan. Dan kemudian Prabowo Subianto ini juga punya keunggulan dibanding yang lain karena dia sudah relatif lebih banyak dikenal oleh publik. Jadi ketika dilakukan kampanye itu memori publik yang lama bahwa ada sosok Prabowo yang sudah beberapa kali ikut dalam Pilpres itu mungkin kembali pedesaan. Oke, tapi itu 3 nama. Ketika kita kerucutkan pada 2 nama, karena pada 3 nama ini kita menemukan yang paling mungkin bersaing adalah Prabowo dengan Ganjar. Lalu kita analisa pada pilihan 2 nama. Kita menemukan pada 2 nama itu selisih suaranya juga tidak signifikan secara statistik. Misalnya 2 nama itu siapa? Antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo. Ganjar mendapatkan 42,2%, Prabowo Subianto 41,9%. Tipis banget ya. Tapi suara yang belum menjawab naik dikit. Tadinya 10 kan sekarang menjadi 15. Nah, data ini sebenarnya menarik. Pertama, masih seimbang, tetapi juga menunjukkan mungkin bisa menjawab ya beberapa anggapan selama ini yang sejumlah orang ya, saya juga sering ketemu, saya juga pernah punya anggapan semacam itu bahwa kalau head to head antara Ganjar dengan Prabowo, maka kemungkinan Prabowo akan jauh lebih unggul dibanding Ganjar karena suara Anies akan ngeblok ke Prabowo. Ternyata anggapan semacam ini tidak terbukti dalam survei ini. Ya. Jadi suara Anies ternyata itu terdistribusi secara relatif lebih merata, baik ke Prabowo maupun ke Ganjar. Penjelasannya saya kira ya, sekarang mungkin Bang Rai akan menjelaskan lebih detail, tapi menurut saya salah satu penjelasannya bahwa di tingkat bawah itu ternyata pertarungan bukan hanya antara Anies sebagai representasi kelompok perubahan dan kemudian Ganjar sebagai representasi keberlanjutan gitu. Bukan itu saja pertarungannya, tapi pertarungan juga terjadi secara sangat sengit antara pendukung Prabowo dengan Anies. Nah, data yang ketiga yang mungkin menarik adalah bahwa ini kan kita tadi menganalisa pada keseluruhan pemilih ya, dari pemilih kritis itu. Sementara kan tingkat pengetahuan publik terhadap kandidat-kandidat ini beda-beda. Ganjar Pranowo sudah diketahui lebih banyak. Sudah 95 atau bahkan hampir 100% lah publik Indonesia atau pemilih Indonesia tahu Prabowo. Sementara Ganjar itu masih rendah, sekitar 85 sampai 86%. Sehingga kita bisa memprediksi, mengasumsikan bagaimana jika kedua-duanya sudah diketahui oleh publik. Ternyata di dalam survei kita, di dalam analisa kita menemukan bahwa kalau yang dianalisa adalah hanya yang
tahu kedua calon itu, maka Ganjar menjadi lebih unggul. Karena Jadi, masih punya kans, ya, belum dikenal itu ya itu. Karena biasanya kan kalau Anda sudah dikenal, itu lebih susah untuk menaikkan elektabilitas karena yang dibutuhkan di sana pengenalan pada kualitas personal atau dia suka atau tidak, likability. Sementara kalau belum dikenal itu masih lebih mudah, kan belum kenal. Jadi masih untuk menaikkan dari tidak dikenal menjadi dikenal itu jauh lebih mudah daripada menaikkan dari kurang disukai menjadi disukai. Nah, itu saya kira poinnya. Jadi dalam hal ini walaupun kalau kita analisis seluruh responden terlihat seimbang, tetapi potensi pada Ganjar masih lebih kuat dibanding Prabowo. Sangat besar.